Ada pupuk subsidi, ada pupuk non subsidi. Yang diteriaki ini pupuk subsidi karena memang alokasi anggaran yang diberikan oleh negara kepada pabrik pupuk subsidi memproduksi pupuk subsidi ini tidak mampu memenuhi usulan rakyat yang sebenarnya. RDKK yang diusulkan sekian puluh juta, 23 juta. Yang mampu di-cover hanya 9 juta. Sekian puluh jutanya itu pasti teriak kurang. Sehingga saya selaku pimpinan rombongan Komisi 4 akan membawa hasil diskusi ini pada saat RDP maupun Raker dengan Kementan dan PT Pupuk Indonesia selaku holding. Solusi yang saya tawarkan nanti yang pertama merubah permentan sehingga siapa sih petani miskin yang sebenarnya hampir ketemu. Pemahaman antara Gapoktan, distributor dan dirjen serta PT Pupuk Indonesia dan PT Petrokimia Gresik diturunkan. Selama ini kan yang di permentannya mengalokasikan 2 hektar petani miskin. Nah, saya minta turun. Kalau 2 hektar tidak mampu menjawab, turunkan. Karena petani miskin di Jawa itu kalau 2 hektar bukan miskin lagi, sudah kaya. Di Jawa Timur lah, saya berbicara di Jawa Timur karena saya orang Jawa Timur. Ya, saya minta diturunkan. Penerima diturunkan, ternyata alhamdulillah hitungan Pak Dirjen PSP tadi untuk sementara mampu mendistribusikan kepada 80% RDKK yang diserahkan kepada Kementan. Itulah satu hal sudah akan mendekati jalan tengah ya, memberi solusi kepada rakyat. Saya berharap kepada masyarakat agar supaya memahami, khususnya para petani yang kaya, jangan mengambil haknya petani miskin. Karena yang berhak menerima pupuk subsidi itulah warga masyarakat petani yang memiliki maksimal 1 hektar. Karena sudah hampir disimpulkan di tempat ini dan selanjutnya nanti saya bawa sebagai referensi diskusi Raker maupun RDP dengan Kementan. Ada wacana memang sebelum saya berangkat di sini, RDP dan Raker dengan Menteri terakhir kemarin, wacananya akan mencabut subsidi pupuk barang dialihkan kepada orang. Ini masih dalam tataran diskusi dan selanjutnya Komisi 4 telah membentuk panja pupuk. Saya selaku pimpinan diberi amanah menjadi ketua panja pupuk oleh teman-teman Komisi 4. Jadi stok pupuk 2021 ini memang anggaran pemerintah itu hanya 25,273 triliun rupiah. Kalau dibelanjakan ke pupuk itu hanya dapat 7,2 juta ton. Tapi berdasarkan upaya kita itu bisa kita naikkan volumenya menjadi 9,046 juta ton. Tambahan uangnya dari mana? Itu dari hasil menaikkan HET itu dapat lebih kurang 2,5 triliun rupiah. Kemudian menurunkan HPP lebih kurang 5%, dapat uang 2,3 triliun rupiah. Dan dari merubah komposisi NPK dari 15-15-15 menjadi 15-10-12, kita dapat uang lebih kurang 2,3 triliun rupiah. Jadi kita semuanya mendapat 7,3 ditambah 25,273 jadi lebih kurang 32 triliun rupiah, dan kita posisi sekarang adalah di 9,46 juta ton.
Kemudian mengapa di awal-awal ini ada di beberapa titik itu terjadi kelangkaan pupuk, itu disebabkan karena awalnya di 2 minggu kemarin itu tidak semua kepala dinas atau bupati langsung menetapkan alokasi per desa kecamatan, sehingga dari Pupuk Indonesia dan anak perusahaannya itu belum berani mendistribusikan pupuk tersebut ke kios-kios atau ke distributor-distributor. Nah, sekarang sudah kita kejar dan hampir semua sudah membuat SK penetapan alokasi pupuk bersubsidi ke tingkat desa dan kecamatan, dan alhamdulillah mudah-mudahan dalam minggu ini sampai ke depan itu tidak akan terjadi langka. Kalau bicara stok tadi, stoknya masih ada lebih kurang 9,046 juta ton. Kalau distribusi pupuk itu sesuai dengan Permendag 15/2013 itu mulai dari lini 1 itu gudang produsen, kemudian dari lini 1 dikirim ke lini 2 itu ada gudang produsen di tingkat provinsi, kemudian dari lini 2 ke lini 3 itu di sana di tingkat kabupaten ada gudang distributor atau gudang produsen yang ada di tingkat kabupaten, dan dari lini 3 ke lini 4 di tingkat kios itu penyalurannya saya pikir cukup lancar. Kemudian baru dari lini 4 ke lini 5-nya di tingkat petani atau kelompok tani itu yang disitu merupakan penugasan pupuk bersubsidi, tentunya sesuai dengan ERDKK yang sudah disusun oleh para petani. Kendala selama ini adalah banyak petani yang belum masuk ke kelompok tani, banyak petani yang belum menyusun ERDKK, kemudian banyak petani yang belum mempunyai KTP ingin mendapatkan pupuk subsidi. Ya. Sedangkan syarat untuk mendapatkan pupuk subsidi itu yang pertama masuk ke dalam kelompok tani, yang kedua menyusun ERDKK, yang ketiga punya lahan, yang keempat punya KTP. Harapan ke depan, saya menghimbau kepada para petani kita untuk masuk ke kelompok tani kalau ingin mendapatkan pupuk subsidi. Kemudian yang kedua menyusun ERDKK, tentunya yang disusun oleh para petani didamping oleh para penyuluh kita dan masuk ke dalam kelompok tani. Yang ketiga lahannya ada, kemudian punya KTP. Itu adalah syaratnya. Sehingga kami harapkan ke depan ini 2021 ini semua petani bisa menikmati atau bisa memanfaatkan pupuk bersubsidi.